Jadi di dalam agama Islam, ketiga aspek tersebut itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Karena dengan adanya keterkaitan tersebut, maka itu akan dapat menumbuhkan atau membentuk kesatuan yang harmonis dan kepribadian seseorang yang kafah, membentuk kepribadian seseorang yang kafah. Kafah itu sempurna. Nah, adapun keterkaitannya yang pertama yaitu pengetahuan membentuk sikap. Di sini artinya semakin dalam seseorang memahami ajaran Islam, maka semakin baik pula sikapnya. Jadi, selama ilmu yang ditempuh, ilmu yang didapatkan itu benar, akan menumbuhkan keimanan yang kuat dan mendorong seseorang untuk selalu berbuat kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam. Seperti contoh tentang hammer. Lah, hammer itu kan di dalam agama Islam itu kan haram. Nah, kita sebagai umat muslim mengerti akan hal itu, bahwa hammer itu haram. Nah, karena kita mengerti bahwa itu haram, maka kita mengambil sikap untuk tidak mengkonsumsinya. Seperti itu. Lalu yang kedua, sikap mendorong untuk mencari ilmu. Artinya, sikap ingin tahu akan ilmu atau seperti haus akan ilmu itu akan mendorong seseorang untuk terus belajar dan memperdalam pengetahuannya, memperluas pengetahuannya tentang gimana sih Islam itu, seperti itu. Seperti contoh kayak mu'alaf, seperti itu. Mu'alaf kan butuh pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana sih agama Islam, apa saja yang diajarkan, apa saja yang dilarang, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ilmu dan sikap membentuk keterampilan. Artinya ilmu dan sikap yang baik akan melahirkan keterampilan yang bermanfaat juga bagi diri sendiri ataupun orang lain, seperti itu. Contohnya seperti kita hendak melewati atau hendak lewat di hadapan atau di depan orang yang lebih tua dari kita. Nah, kita akan otomatis akan sedikit membukukan badan dan mengucapkan permisi. Karena apa? Karena kita memiliki ilmu bahwa itu adalah sebuah adab, itu adalah sebuah sopan santun yang memang harus kita lakukan. Tidak hanya kepada orang yang lebih tua, tetapi juga semuanya ketika kita hendak melewati atau hendak lewat di hadapan orang banyak atau tidak banyak tapi seperti menghalangi atau seperti itu, kita tetap harus bilang permisi, seperti itu, karena itu sudah menjadi adab, sudah menjadi unggah-ungguh gitu. Nah, hal ini tuh meskipun sepele tapi juga berpengaruh dalam kehidupan, karena apalagi kalau saat kita melakukan hal itu tiba-tiba ada anak-anak yang melihat. Nah, itu akan ditiru oleh anak-anak itu, karena anak-anak itu, apalagi anak-anak itu memiliki sifat peniru yang belum mengerti. Nah, itu akan bermanfaat bagi mereka yang belum mengerti. Tidak hanya anak-anak tetapi juga semua kalangan yang belum mengerti akan hal itu, seperti itu. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang hubungan pengetahuan dengan amal dalam ajaran Islam. Nah, ilmu dan amal itu merupakan dua hal yang sangat berkaitan juga. Pengalaman terhadap sesuatu hendaknya didasarkan pada pengetahuan, sehingga apa yang dilakukan itu sesuai dengan ajaran dalam agama, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan sebagai pondasi amal. Di sini artinya pengetahuan yang benar tentang ajaran Islam itu menjadi landasan bagi seseorang untuk melakukan amal soleh. Jadi pengetahuan tentang pahala dan siksa itu akan mendorong seseorang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, seperti kita ini kan mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kita pasti akan memilih mencari pahala lah. Bagaimana sih kita caranya agar mendapatkan pahala? Nah, itu kan kita harus berbuat kebaikan gitu. Jadi banyak
sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Lalu yang kedua yaitu amal juga sebagai bukti kebenaran ilmunya. Artinya amal merupakan bukti nyata bahwa seseorang telah mengamalkan ilmunya, seperti itu. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa ilmu yang hanya tersimpan di kepala tanpa diaplikasikan itu tidaklah bermanfaat gitu. Jadi sebanyak apapun ilmu kalian, jika tidak kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian, maka itu tidak akan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain juga, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau kita mempunyai ilmu, kita sebisa mungkin untuk berbagi ilmu tersebut. Nah, itu termasuk kita mengamalkan ilmu tersebut kepada seseorang atau kepada orang-orang yang belum mengerti akan hal itu, akan hal mengenai ilmu yang kita ketahui, seperti itu. Nah, amal soleh itu akan memperkuat iman seseorang kepada Allah. Jadi semakin banyak amal yang dilakukan, maka akan semakin kokoh pula imannya, seperti itu teman-teman. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.